Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Semarang. Sekarang ini saya sudah berada di area stasiun Semarang Tawang. Dan sekarang saya akan menuju kota Jakarta naik kereta yang sudah lama pensiun karena pandemi. Terus sekarang berjalan lagi, yaitu kereta api Menoreh. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Menoreh? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Jadi inilah kondisi di sekitar stasiun Semarang Tawang. Untuk bangunan Tawangnya ada di sana, teman-teman. Lalu di depan sini juga ada shelter bus, ada juga loko cafe buat nongkrong dan lain-lain. Lalu untuk stasiun keberangkatan kereta api di kota Semarang ini ada dua ya. Yang pertama ada stasiun Semarang Tawang yang ini, itu merupakan stasiun yang biasanya digunakan untuk keberangkatan atau pemberhentian kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta api Argo dan lain-lain. Ada juga beberapa kereta ekonomi campuran seperti kereta komersil, dan juga yang kedua ada stasiun Semarang Poncol yang lokasinya di sebelah sana, itu untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kereta subsidi ataupun kereta full ekonomi biasa gitulah. Tapi ada juga beberapa kereta campuran sih. Jadi sekarang ini seperti inilah kondisi di depan stasiun Semarang Tawang, rame sama penumpang ya. Lalu untuk stasiun Semarang Tawang ini merupakan salah satu stasiun besar yang bangunannya heritage. Kita bisa lihat ya, untuk arsitektur dari bangunan ini tidak seperti bangunan-bangunan yang kebanyakan zaman sekarang. Ini itu adalah bangunan heritage teman-teman, yang dimana bangunan dari stasiun Semarang Tawang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak sembarangan untuk mengubah bentuk aslinya. Nah, di sebelah sini ya, ada tulisan tuh. Pemerintah Kota Semarang, keputusan wali kota bla bla bla, bangunan cagar budaya atau bangunan heritage ya. Jadi saya nggak sendirian, bareng sama Mas Irja nyobain kereta Menoreh. Kereta yang udah lama nggak beroperasi, terus sekarang sudah mulai beroperasi lagi. Di sisi lain bakal seru karena kita bakal naik di kereta ekonomi difabel yang jarang yang ada di Indonesia. Salah satu kereta ekonomi ternyaman karena kenapa? Legroomnya itu luas banget, lega. Sepanjang perjalanan damai. Nah, jadi sistem boarding di Semarang Tawang ini ada dua ya. Ini boarding manual yang antri. Karena saya sudah registrasi, saya mau lewat sini aja. Dengan scan wajah tanpa menunjukkan boarding pass ataupun KTP, kita bisa boarding, teman-teman. Lebih simpel ya. Nah, yang ada di jalur satu ini adalah kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo Balapan, tujuan stasiun Semarang Tawang, Tegal Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, dan Semarang Tawang. Jadi untuk kereta yang ini ngelup ya teman-teman, lewat ke Solo 2 kali, lewat ke Semarang juga 2 kali. Di sini platnya kan KA Menoreh, tujuan Jakarta Kota. Tapi untuk sekarang ini kereta api Menoreh tujuannya hanya sampai ke stasiun Pasar Senen saja teman-teman. Sehingga untuk perjalanan kereta yang ke arah Jakarta Kota, tersisa kereta api Kuto Jaya Utara saja. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Menoreh yang akan membawa saya menuju kota Jakarta. Kereta api Menoreh ini adalah kereta dengan full rangkaian kelas ekonomi ya, tapi kereta ekonomi K3 Kemenhub atau yang biasa kereta
dengan kapasitas tempat duduk 80 kursi. Jadi untuk keretanya memang masih kursi tegak, tapi tidak terlalu adu dengkul seperti itu ya. Legroomnya masih aman lah. Ya walaupun masih banyak dikeluhkan juga sih sama warganet seperti itu. Untuk kereta api Menoreh ini akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 07.55 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan sekitar 6 jam lebih 32 menit dan diperkirakan akan tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Untuk perjalanan kereta api Menoreh ini full jalur lintas utara ya teman-teman, melintasi stasiun Wuleri, Pekalongan, Tegal, Cirebon Perujakan, dan mengakhiri perjalanan di Jakarta Pasar Senen. Untuk harga tiket kereta api Menoreh ini berkisar antara Rp175.000 sampai dengan Rp255.000, dan harga tiket bisa berubah-ubah tiap penumpang karena tergantung kapan hari keberangkatan dan waktu pemesanan tiket. Untuk keberangkatan di hari-hari weekend biasanya cenderung lebih tinggi ya teman-teman. Sedangkan untuk hari-hari weekday itu biasanya harga terdapat yang subkelas lebih murah. Yang diberangkatkan dari jalur 1 adalah kereta api Joglo Semarkerto ya, kereta keliling Jawa Tengah. Nah, untuk lokomotif dinas kereta api Menoreh pada kali ini adalah CC 201 8905 Depo Induk MN, yang dimana C itu menandakan bahwa lokomotif ini bergandar 3, sedangkan CC 3 di depan dan juga 3 di belakang. 201 adalah seri lokomotifnya yang merupakan lokomotif dengan ciri khas hidung kotak seperti ini teman-teman. Lalu 89 adalah tahun pertama dinas di tahun 1989, dan 05 adalah nomor absen kelima. Depo Induk MN sebagai kepemilikan dari lokomotif ini atau kepengurusannya Depo Induk Madiun. Yang baru tiba di jalur 1 adalah kereta api Blorajaya dari stasiun Cepu tujuan stasiun Semarang Tawang sampai dengan Semarang Poncol mungkin ya. Dan nanti kereta api Blorajaya ini akan menjadi kereta api Ambarawa Express tujuan ke Surabaya Pasar Turi. Lalu dari Surabaya Pasar Turi akan kembali lagi ke Semarang dan akan menjadi Blorajaya lagi keberangkatan malam hari dari Semarang menuju Cepu.
Dan ini adalah kereta ekonomi 3 pada kereta api Menoreh saat ini dengan seri K3 01215 JAKK, yang dimana K3 menandakan bahwa sarana kereta ini adalah kereta ekonomi, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 12 adalah tahun pertama dinas di 2012, dan 15 adalah nomor absennya. JAKK adalah depo kepemilikan dari sarana rangkaian ini, Depo Jakarta Kota. Lalu ACTS 380-220V yang dimana tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 35.000 kg atau 35 ton. MD adalah mulai dinas di tanggal 14/8/2012. P48 MRI adalah perawatan tiap 4 tahunan di Balai Yasa Manggarai, dan P24 adalah perawatan tiap 2 tahunan yang akan datang. Nah, di sebelah sana ada tulisan train mark E, menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam saja ya. Jadi, untuk kereta api Menoreh pun operasionalnya hanya 100 km per jam, tidak seperti kereta Argo Sindoro dan lain-lain dan kereta baru lainnya yang bisa mencapai 120 km per jam. Lalu, 37 sendiri menandakan bahwa berat maksimal dari kereta ini 37 ton dan 5 adalah tipe roda atau bugi K5. Untuk bentuk fisik dari bugi K5 kurang lebih seperti ini ya teman-teman, menggunakan suspensinya seperti pegas. Untuk susunan kereta api Menoreh pada hari ini, di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, di belakang kereta ekonomi 4 terdapat kereta restorasi, lalu di belakang kereta restorasi ada kereta ekonomi 5, 6, 7, 8, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Dan kereta api Menoreh yang saya naiki tersedia di jalur 3. Ini dia keretanya. Nah, jadi ini dia untuk peta rute perjalanan dari kereta api Menoreh. Diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang, berhenti di stasiun Weleri, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon Perujakan, Jatibarang, Pegadaian Baru, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke, sekarang ini kereta api Menoreh sudah diberangkatkan ya dari stasiun Semarang Tawang. Kita sudah meninggalkan kota Semarang, dan untuk kondisi di kereta ekonomi 3 pada saat ini itu belum terlalu rame. Mungkin nanti penumpang bakal naik di stasiun-stasiun yang depan. Tadi juga kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang, itu tepat waktu jam 7:55. Lalu untuk kereta api Menoreh ini berhenti di stasiun Batang, yang dimana menurut saya kayaknya untuk sekarang ini perjalanan kereta dari Semarang ke arah Jakarta hanya kereta api Menoreh saja yang berhenti di stasiun Batang. Ini menarik nih. Nah, untuk perjalanan kereta api Menoreh juga full jalur lintas utara, dan nanti kita bakal melihat pemandangan pantai utara Jawa yang menjadi salah satu daya tarik untuk jalur ini teman-teman. Kita nikmati perjalanan selama kurang lebih 6,5 jam naik kereta api Menoreh. Dan satu hal nih yang saya suka dari kereta K3 Kemenhub, untuk yang difabel ya, di ujung di kursi nomor 1 dan juga 16 ini kursinya memang masih tegak, tapi kita bebas selonjoran. Mantap.
waktu menunjukkan pukul 8:30. Perjalanan kereta api Menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Welleri. Dan di stasiun Welleri ternyata yang naik lumayan banyak, teman-teman. Yaudah itu saya satu. Mau berapa? Saya pesan itu, nanti saya ke kereta restorasi. Simpan aja di kereta restorasi bentaran lagi di sana. Iya. Nah, jadi apabila teman-teman naik kereta dan males untuk ke kereta restorasi karena jauh mungkin, teman-teman juga bisa pesan lewat Prama-Prami yang lewat seperti ini ya. Yang bawa troli, ini ada banyak makanan, bisa beli langsung ataupun juga menggunakan KAI Akses di menu Rail Food. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:01 perjalanan kereta api Menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Batang dan berhenti normal untuk naik penumpang. Jadi memang cocok ya kereta api Menoreh ini. Selain berhenti di Pekalongan, berhenti juga di stasiun Batang karena memang rata-rata kereta api jarak jauh melintas langsung di stasiun ini, termasuk kereta api Joglo Semarkerto yang memang
dia itu terkenal sebagai kereta yang keliling Jawa Tengah tapi berjalan langsung. Mungkin hanya beberapa kereta api Kaligung saja dan kereta api Menoreh yang berhenti di sini. Lalu yang saya notice teman-teman, stasiun Batang ini notabene adalah stasiun kecil yang tidak melayani banyak kereta api. Tapi stasiunnya itu sudah menggunakan panel surya. Nah, jadi yang itu ya teman-teman. Panel surya yang ada di atas atap stasiun Batang itu merupakan alat yang merubah cahaya matahari menjadi sumber daya listrik, dan listrik yang dikumpulkan akan disimpan dalam sebuah baterai gitu. Nanti listrik yang terdapat di baterai bisa digunakan untuk kepentingan stasiun seperti lampu, kelistrikan yang lain-lain lah. Pada pukul 9:16 kereta api Menoreh saat ini sudah tiba di stasiun Pekalongan, dan stasiun Pekalongan ini melayani semua pemberhentian kereta termasuk kereta kelas tinggi seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan lain-lain. Memang untuk segmen pasar di Pekalongan ini bagus ya. Ini yang naik kereta api Menoreh aja banyak teman-teman. Jadi biasanya untuk kereta-kereta dari arah Semarang ke arah Jakarta berhenti di sini, nggak berhenti di Batang. Cuma kereta Menoreh aja yang berhenti. Di Pekalongan ini juga itu terdapat satu bangunan yang menurut saya menjadi ikonik. Itu kayaknya bangunan depo yang lama teman-teman. Karena memang saya dan Mas Irja belum sarapan ya teman-teman. Jadi di Pekalongan ini kita bakal ke kereta restorasi untuk sarapan. Restorasinya ada di belakang kereta ekonomi 4. Nah, jadi ini dia untuk kereta restorasinya. Di sini itu ada ruang kru lagi. Di sini juga terdapat fasilitas musola ya. Musolanya nggak begitu besar, bisa digunakan satu orang dalam satu waktu, tapi lumayan lah. Ada sajadahnya juga ya, udah bagus banget. Di sebelah sini juga ada alas kaki untuk kita ngambil wudhu. Lalu ada mini pantry untuk perama-perami nyiapin makanan. Di sana juga ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Nah, jadi sekarang saya sudah memesan satu menu makanan ya. Ini nasi ayam saus padang dan disupport oleh pihak ketiga dari warung Pringsewu atau restoran lah, saya nggak tahu ya teman-teman. Kita lihat dulu. Ini harganya by the way Rp38.000. Di sini itu ada alat makan, ada kerupuk, ada nasi, ada oseng buncis, terus ada ayam saus padang, ada juga saus, dan ada setengah potong ini mungkin telur bacem ya. Dan yang saya lihat ini tampilannya menarik banget, terutama si buncisnya kelihatan segar banget gitu ya. Ini jarang-jarang nemuin menu nasi ayam saus padang. Menarik ya, karena ini dikerjakannya sama pihak ketiga, jadi bukan asli buatan Reska. Dan Reska juga kayaknya banyak bekerja sama dengan satu restoran ini, Pringsewu, di banyak menu. Saya pernah makan nasi gorengnya ada, terus sekarang nasi ayam saus padang, dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk ayamnya ini lembut, bumbunya lumayan enak, tapi si saus padangnya itu terlalu sedikit, jadi kurang nendang gitu ya. Untuk skor sendiri saya kasih nilai 7/10. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:12. Kereta api Menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal, dan hampir semua kereta ke arah Jakarta itu berhenti di sini teman-teman. Hanya ada kereta Argo Anggrek saja yang melintas langsung. Untuk stasiun Tegal sendiri, kereta api Menoreh akan berhenti jadwal normalnya sekitaran 5 menit, tapi ini awal sekitar 2 menit ya. Dan di Tegal juga terdapat perpecahan jalur. Kita nanti akan mengambil jalur ke kanan, arah ke Cirebon Perujakan, dan ada juga percabangan lainnya menuju ke kiri, arah ke Selawi sampai dengan ke Perupuk. Di Tegal ini juga terdapat sebuah balai yasa yang merupakan bengkel kereta, teman-teman. Nah, yang berangkat ini adalah kereta Ketel dari arah Tegal-Larangan menuju ke arah Maus ya. Jadi, dia akan mengambil jalur percabangan menuju ke arah Selawi, Perupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, dan ke arah Maus.
Nah teman-teman, di atas sebelah sini kan ada tulisan ya, running text-nya Kementerian Perhubungan. Jadi untuk kereta ekonomi ini dulunya dipesan oleh Kemenhub, tapi Kemenhubnya nggak jadi membeli sehingga dibelilah sama PT KAI seperti itu. Tapi untuk running text-nya dari dulu ya, dari 2012 berarti sampai dengan sekarang masih tertulis image Kementerian Perhubungan. Nah inilah dia teman-teman ya, bisa dilihat untuk kapasitas dari kereta ini adalah 64 penumpang. Kurang lebih bentukannya seperti ini. Mirip sih dengan kereta K3 Kemenhub lainnya. Lalu untuk fasilitas sendiri, di atas sebelah sana terdapat rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Dan kursinya ini konfigurasi 22 ABCD serta saling berhadapan. Tapi karena ini 64 kapasitas tempat duduk, sehingga untuk kursi di tiap ujung damai sekali, lebar ya legroomnya. Kita tidak akan adu dengkul sama penumpang lainnya. Nah, lalu di sebelah sini itu terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada juga tirai yang bisa kita buka tutup ya. Lalu di sini juga ada meja yang ukurannya lumayan gede, bisa makan nasi padang katanya kalau kata Mas Irja. Di bawahnya juga terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet ataupun laptop. Untuk kursinya kurang lebih kayak gini ya teman-teman, masih duduk tegak. Tapi kalau saya nggak masalah sih duduk tegak selama bisa bebas lonjoran. Untuk fasilitas toilet di kereta ekonomi menoreh ini ada di 2 sisi ruangan ya, sisi depan dan juga sisi belakang. Kita lihat dulu fasilitas toiletnya. Nah ini dia, untuk toilet di kereta ekonomi difabel ini lega banget teman-teman, leluasa ya. Ini bisa masuk kursi roda, namanya juga kereta ekonomi difabel. Lalu untuk fasilitas, di depan sini ada cermin yang ukurannya standar, ada wastafel yang gede juga, airnya mengalir dengan normal, ada tisu, tempat sabun, gantungan untuk pakaian, tong sampah di bawah sana. Klosetnya adalah kloset duduk, di sebelah sini ada jet shower untuk cebokan, ada pegangan tangan, dan juga tombol flush untuk membilas. Di sini juga ada pewangi ruangan ya. Lalu untuk toiletnya sendiri ini bersih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11:14 dan perjalanan kereta api menoreh yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di stasiun Cirebon Perujakan ini terdapat 2 perpecahan jalur ya teman-teman. Jadi tadi itu kereta api menoreh berjalan dari arah jalur utara dari Semarang. Sedangkan ada jalur lainnya dari arah jalur tengah, yaitu dari arah Purwokerto dan juga Kroya. Lalu di kota Cirebon ini terdapat 2 stasiun besar ya, sebagai pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Untuk kereta-kereta kelas ekonomi, biasanya itu berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Namun, Perujakan juga sekarang melayani beberapa kereta campuran ya, seperti kereta api Bogowonto, Gaya Baru Malam Selatan, dan lain-lain. Lalu, untuk kereta-kereta yang kelasnya Argo atau kelas tinggi itu berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga ada pergantian kru ya teman-teman, yang dimana masinis dari arah Semarang di Cirebon ini turun, lalu akan digantikan oleh masinis lainnya dari Cirebon menuju ke arah Jakarta. Lalu di Cirebon Perujakan juga ini ada 2 area peron ya untuk pemberhentian kereta. Yang dekat dengan bangunan stasiun, yang ini adalah peron untuk pemberhentian kereta-kereta yang dari arah jalur utara. Sedangkan yang di arah sebelah sana itu merupakan peron untuk pemberhentian kereta-kereta yang menuju ataupun dari jalur lintas tengah.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 53 menit. Perjalanan kereta api Menoreh yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Jatibarang. Nah teman-teman, stasiun Jatibarang ini masuknya dekat dengan kota Indramayu, dan yang naik di stasiun Jatibarang ini lumayan rame karena memang segmen pasarnya cukup baik. Banyak juga kereta-kereta yang mengarah Jakarta, mengarah ke Jogja, ke arah Semarang, ataupun ke arah Surabaya yang berhenti di stasiun ini. Kalau saya naik kereta, terus lewat stasiun Jatibarang dan keretanya berhenti, saya itu suka flashback keinget masa-masa zaman kuliah ketika saya menempuh pendidikan. Saya ada praktek kerja lapangan di area stasiun ini, nggak begitu jauh lah dari stasiun. Dan waktu itu konten saya tuh masih seputar hunting kereta-kereta yang lewat. Ya, suka keinget gitulah tiba-tiba. Pada pukul 12:39, sekarang ini kereta api Menoreh sudah tiba di stasiun Pegadaian Baru. Dan di sini pas banget tengah siang, panas banget teman-teman, asli. Kayak nggak ada angin sedikit pun gitu ya. Nah, apabila tadi stasiun Jatibarang masuknya di Indramayu, kalau Pegadaian Baru ini sudah memasuki Kabupaten Subang. Di sini juga ada beberapa kereta yang berhenti ya, seperti ke arah Surabaya ada Gaya Baru Malam Selatan, lalu ada juga ke arah Surabaya Pasar Turi kereta api Dharma Wangsa, dan lain-lain. Untuk stasiun Pegadaian Baru, tadi ada beberapa orang yang naik dan juga ada yang turun. Jadi apabila mau ke Subang naik kereta ya berhentinya di sini teman-teman. Dan kita akan memasuki kedaulatan daerah operasi 1 Jakarta. Habis ini kita akan berjalan langsung di stasiun Cikampek. Nah, dan di stasiun Cikampek ini kita juga bertemu jalur kereta api dari arah Bandung. Jadi jalur kereta api untuk kereta api Argo Parahyangan, kereta api Serayu, dan kereta api Cikuray, dan kereta api lain. Jadi sekarang ini perjalanan kereta api Menoreh sudah hampir memasuki kawasan Cikarang ya. Dan sekitar 1 jam ke depan kereta api Menoreh ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Menoreh adalah kereta yang melayani perjalanan dari kota Semarang menuju kota Jakarta, memulai dari stasiun Semarang Tawang, berhenti di stasiun Weleri, Batang, Pekalongan, Tegal, dan lain-lain sampai dengan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Untuk kereta api Menoreh juga merupakan kereta full kelas ekonomi yang menggunakan armada K3 Kemenhub. Untuk saat ini di rangkaian kereta api Menoreh, ekonomi 1 dan kereta ekonomi 2 serta 78 itu menggunakan kereta K3 Kemenhub yang normal, alias memiliki tempat duduk 80 kursi. Sedangkan untuk kereta ekonomi 3, ekonomi 4, ekonomi 5, dan juga ekonomi 6 menggunakan K3 Kemenhub Difabel yang hanya memiliki kapasitas kursi 64 tempat duduk saja, sehingga memiliki satu kelebihan di kursi ujung. Ini legroomnya lega banget. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan kursi yang saya duduki pada saat ini, ketika memesan tiket, pastikan di aplikasi itu baris kursinya ada sebanyak 16 ya. Apabila teman-temannya pesan di baris ke-22, itu sudah dipastikan kereta yang memang K3 Kemenhub normal. Nah, kelebihannya lagi untuk kereta difabel, selain legroomnya yang lega banget, di sini juga toiletnya lega. Dari segi sarana sendiri di kereta ekonomi 3 saat ini, dari guncangan sebenarnya nggak bisa dibilang halus banget, di beberapa titik masih terbilang kasar.
Lalu untuk dari peredam suara sebenarnya cukup oke, tapi karena memang banyak orang keluar masuk dan nutup pintunya nggak bener, jadi kadang berisik juga teman-teman. Ya kadang heran ya, kalau naik kereta masih banyak orang-orang yang nutup pintunya itu nggak bener, padahal nutup pintu yang bener tuh tinggal sampai kedengeran bunyi klik, itu pintunya bakal terkunci dan nggak akan mudah terbuka lagi ya. Lalu dari segi pendingin ruangan juga di kereta ekonomi 3, ini AC-nya biasa aja sih, di setelnya pas-pasan, jadi nggak bikin kepanasan dan juga kedinginan. Untuk harga tiket kereta api Menoreh ini ada di harga Rp175.000 sampai dengan Rp225.000-an. Dan menurut saya pribadi sih untuk harga tiket masih terbilang worth it, dikarenakan memang dengan harga 200 ribuan bisa dapat armada kereta K3 Kemenhub yang memiliki keuntungan legroom jarak antar kursinya tidak sampai adu dengkul dan juga AC-nya yang terbilang stabil suhu di dalam ruangannya. Sesaat lagi kereta api Menoreh ini akan tiba di tujuan akhir, Kota Jakarta, Stasiun Pasar Senen. Saya mau siap-siap dulu. Ini udah sampai di jalur DDT ya, yang double-double kayak gini, dan bentar lagi bakal sampai ke stasiun Jatinegara. Gimana nih? Ini kalau trip sama dia ketawa-ketawa mulu, banyak bercanda. Aslinya di belakang layar tuh banyak kali bercanda. Apaan? Kenapa nih? Gimana perjalanan naik Menoreh? Perjalanan naik Menoreh nih keren. Di sisi lain untuk keberangkatan dari Semarangnya itu worth it ya. Tapi kalau dari Jakartanya itu kan kedatangan di Semarangnya tengah malam kurang enak. Tapi harganya ini relatif murah kalau menurut saya. Yang paling murah itu 175 dan yang paling mahal itu sekitar 230 sampai 240. Jadi untuk gap antar subkelas terendah sama subkelas tertinggi itu nggak terlampau jauh kayak kereta api Argo Bromo Anggrek yang nggak jelas tuh, ya kan. Nah, di sisi lain dia kereta api Menoreh ini menyediakan kursi yang kita naikin ini. Ini salah satu nilai plus ya, kursi yang kita naikin, kita duduki kayak gini. Kita selama perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam duduk 90 derajat, duduk tegak, gak bakal protes. Sekarang gak adu dengkul, gak depan-depan sama orang lain. Kaki dilurusin, gak bakal pegel sepanjang perjalanan, seperti itu. Dan kalau momen gak terlalu ada sih untuk kereta api Menoreh ini. Paling cuma papasan 2 kali sama Kaligung tadi di Weleri sama di Brebes. Karena jalur utara sih. Karena jalur utara, jalur yang memang istilahnya double track, ditambah lagi kereta-kereta kelas tingginya udah berangkat duluan. Jadi Menoreh ini kayak penutup nih pagi hari dari arah Semarang. Nah, kalau misalkan dibandingin nih sama kereta ekonomi lain, mungkin kayak Jayabaya, Matarmaja atau kayak gimana, menurut sampean mana yang lebih worth it? Lebih worth it naik Gajayana Luxury. Dia emang udah gila. Nah, yang bikin worth it juga teman-teman, apabila dibandingkan dengan kereta kelas ekonomi lainnya di harga serupa seperti kereta api Matarmaja, kereta api Jayabaya, kereta api Dharma Wangsa, terus ada juga kereta api Kertajaya ya, di harga kurang lebih 200 ribuan. Sebenarnya untuk kereta api Menoreh ini termasuk worth it karena memang bukan kereta yang ekonomi adu dengkul banget seperti Brantas, Matarmaja dan juga Dharma Wangsa. Apabila dibandingkan dengan kereta kelas premiumnya Kertajaya di harga serupa, ya memang rangkaian ini masih kalah sih. Tapi overall untuk perjalanan kereta api Menoreh di kereta ekonomi ini recommended. Sekarang jam 14.21 sudah tiba di stasiun Jatinegara. Dan ini masuknya telat sekitaran beberapa menit ya teman-teman. Saya agak heran kenapa kereta-kereta dari arah timur ketika masuk ke Jatinegara ini suka telat mulu. Masuk Bekasi lah udah telat, ketahan sinyal lah atau apa, banyak acara. Dan kita bisa lihat ya, penumpang yang turun di stasiun Jatinegara pun rame teman-teman. Ya, ini udah 14.29 dan belum sampai, harusnya 27 kita nyampe di Pasar Senen. Barusan udah dimatiin ya AC-nya ya? Itulah, padahal belum nyampe. Kenapa sih nggak waktu nyampe aja dimatiinnya, maksudnya itu? Tiba dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Terima kasih telah memperkenalkan jasa layanan angkutan PT Kereta Api Indonesia.
Selamat jalan, sampai berjumpa di waktu yang pada pukul 14.32 tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, lambat sekitar 5 menit dari jadwal seharusnya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan sekitar 6,5 jam dari kota Semarang, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Jakarta Pasar Senen. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Menoreh. Seru banget ya bisa naik kereta api Menoreh yang pertama kalinya selama saya ngonten kali ini. Ya, baiklah teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Subscribe juga channelnya Mas Irja. Dan kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!